Oke, berikutnya kita berada di zona 6, yaitu lini masa dari wayang di Indonesia. Sejak kapan sih wayang di Indonesia? Nah, lini masa ini akan menjawab pertanyaan itu semua. Jadi wayang di Indonesia itu sudah ada dari 1500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu wayang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan para leluhur atau dengan para roh. Nah, berikutnya di sini ada juga tahun 840 Masehi. Pada tahun tersebut ditemukan suatu prasasti yang menjelaskan kata ringgit atau wayang. Nah, ini adalah semua perkembangannya, tahun-tahunnya, dan juga wayang dulu itu digunakan salah satunya sebagai media dakwah. Jadi selalu menyebarkan tentang kebaikan, tentang pelajaran tentang kehidupan. Dan masyarakat menonton wayang itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Nah, semenjak zaman penjajahan Belanda atau VOC, baru warga yang ingin menonton pertunjukan wayang itu berbayar. Nah, dari pertunjukan wayang juga awalnya selama kurang lebih 9 jam. Nah, di zaman modern ini, jadi pertunjukan wayang itu dibagi dua, yaitu pertunjukan wayang yang full selama 9 jam dan juga pertunjukan wayang yang singkat, yaitu selama kurang lebih 4 jam. Berikutnya di sini adalah ini adalah silsilah dari cerita Mahabharata. Itu salah satu cerita yang terkenal di pewayangan di Indonesia. Jadi di sini ada raja pertama dari kerajaan Hastinapura, yaitu Prabu Santanu, memiliki istri yaitu Dewi Gangga. Dan dari istri Dewi Gangga itu melahirkan anak yang namanya Bisma atau Dewa Brata. Selanjutnya Santanu juga menikah dengan Dewi Setiawati, dan akhirnya itu yang melahirkan tokoh dari Kurawa dan juga Pandawa. Oke, sekarang kita lihat sini. Ini adalah koleksi yang namanya wayang sadat. Sadat ini diambil dari kata syahadatain. Nah, pastinya menceritakan tentang ajaran Muslim. Ya. Nah, ini tokohnya adalah tokoh-tokoh dari para sunan atau wali. Nah, di sini ada tokoh yang namanya Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Kudus. Sebelah kanan saya, di sini ada jenis wayang disebutnya wayang Wahyu, dibuat di Surakarta sekitar tahun 1960, dan ceritanya diambil dari Alkitab. Yang membuat adalah Ki Bodar Timo Heyo Srikyo Subroto. Nah, itu seorang pastor yang dari Surakarta, dan saat ini masih dimainkan biasanya menjelang hari besar keagamaan umat Kristen. Lanjut, di sini ada jenisnya yaitu wayang kaper. Wayang kaper ini adalah wayang kulit, cuma ukurannya kecil. Salah satunya adalah digunakan untuk anak-anak yang sedang belajar menjadi dalang. Nah, menggunakan wayang yang sebesar ini. Oke, dan juga berikutnya ini adalah wayang kulit Kidang Kencana. Oke, wayang kulit Kidang Kencana ini ukurannya sedang ya. Ini tatahannya dari Surakarta. Tokohnya adalah tokoh Punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Lanjut di berikutnya, ini adalah wayang kulit Bali. Namun yang kita pajang di sini bukan cerita Ramayana atau Mahabharata, melainkan cerita lokal. Nah, ini Gunungan Bali. Kasa seperti ini ya. Dia itu orang Bali menyebutnya sih Kalpataru. Nah, ini tokoh-tokoh yang ada di Bali. Ingat, jadi dalam wayang kulit Bali tidak ada tokoh Punakawan. Kalau tokoh Punakawan hanya dari pewayangan Purwa yang dari Jawa dasarnya.
Berikutnya di sini ada wayang kulit Surakarta, gaya Surakarta. Nah ini tokohnya ada Puntadewa dan juga ini ada Arjuna. Berikutnya di sini ada Kresna, Samba dan Setyaki. Ini semua gayanya gaya Surakarta. Dan juga ini ada tokoh jagoannya dari cerita Mahabharata yaitu Gatotkaca. Gatotkaca gaya Surakarta seperti ini. Dan juga Gatotkaca ini anak dari Raden Bima. Jadi Bima memiliki anak 3, yaitu salah satunya Gatotkaca, dan juga berikutnya ini adalah Antasena, dan yang ini adalah Antareja. Jadi ketiga anak Bima ini adalah memiliki kesaktian atau kehebatan masing-masing. Gatotkaca terkenal bisa terbang, ya. Dan juga kalau Antasena dia bisa hidup di dalam air. Selama dia terkena air dia tidak bisa mati. Nah berikutnya nih salah satu tokoh yaitu Antareja. Antareja anak dari Bima dari Dewi Nagagini. Dia salah satu keistimewaannya bisa masuk atau menembus ke dalam 7 lapisan tanah. Dan juga selama kalau dia mati dan terkena kakinya menginjakan kakinya ke tanah, berarti dia akan bangkit lagi. Nah, yang terkenal ini adalah Bima, yaitu bapaknya dari para kesatria tersebut. Bima ini salah satu senjatanya adalah kukunya yang disebut kuku Pancanaka. Oke. Nah, jenis wayang ini gayanya gaya Yogyakarta ya. Nah, di belakang saya ini adalah wayang kulit Cirebon. Tokohnya Punakawan. Uniknya, Punakawan biasanya kalau itu terkenal dengan tokohnya ada 4, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tapi untuk Punakawan gaya Cirebon, wayang kulit Cirebon itu ada 9. Disebutnya Punakawan 9. Ya. Nah, ini adalah melambangkan Wali Songo atau 9 wali. Ini ada yang namanya Semar, Gareng, Dawala, Bagong, Curis, Witorata, Ceblek, Cingkring, dan Bagol Buntung. Lanjut kita juga punya koleksi yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang disebutnya wayang kulit Sasak. Sasak ini menceritakan biasanya tentang penyebaran agama Islam atau tentang kisah tentang Amir Hamzah. Ya, ini jenis wayangnya. Berikutnya ini adalah wayang Suluh. Suluh berasal dari kata penyuluhan atau penerangan. Nah, wayang Suluh ini menceritakan tentang kisah perjuangan bangsa Indonesia. Pertama kali dimainkan itu pada tahun 1947. Nah, ini tokohnya adalah tokoh-tokoh dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia. Berikutnya di sini ada lagi disebutnya wayang kulit revolusi. Dibuat tahun 1950. Ya. Revolusi pasti tentang perjuangan. Nah, biasanya perjuangan-perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Nah, ini terlihat jelas ya. Ini tokohnya itu presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Ini adalah wayang revolusi. Kita ke sebelah sini, kita lihat ini ada wayang kulit dengan gaya Banyumas. Lihat perbedaan ukurannya antara Banyumas dan juga dari Jogja dan Surakarta. Berikutnya di sini ada wayang kulit gaya Jawa Timur. Nah, coba lihat sini lagi. Nah, ini tokoh-tokoh para dewa. Yang ini adalah Batara Guru, yaitu pimpinan dari para dewa. Sedangkan ini tangan kanannya itu Batara Narada. Dan juga yang ini Batara Indra. Lanjut. Kita juga punya wayang kulit kancil
dan ceritanya diambil dari Serat Kancil, yaitu tentang biasa cerita atau tentang dongeng untuk anak-anak. Nah, tokoh utama udah pasti jelas, itu adalah si Kancil. Nah, jadi kalau teman-teman ingat Kancil dalam cerita si Kancil mencolong ketimun, nah itu juga kadang juga diceritakan dalam wayang kulit Kancil. Kenapa sih diambil Kancil ya? Karena Kancil itu sebagai hewan kecil, cuman dia banyak akal, sehingga dia bisa mengalahkan semua hewan-hewan buas atau yang lebih besar darinya dengan kepintarannya. Nah itulah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi kita tidak bisa terlalu berkecil hati, walaupun postur tubuh kita atau badan kita tidak sekuat musuh, tapi kita masih punya kekuatan akal dan pikiran. Oke, berikut sampai di sini untuk penjelasan di zona 6 dan zona 7. Terima kasih.